datang di Semesta Anak. Hari ini kita akan membahas buku Seri Berpikir Cerdas bersama saya Dika dan teman saya April. Halo. Nah, gimana April? Bukunya kayak gimana nih? Nah, buku ini terdiri dari 3 buku, Mbak. Ada yang judulnya Aku Paham Sebab Akibat, seperti ini. Ada yang judulnya Aku Suka Mencari Tahu, seperti ini. Dan yang ketiga adalah buku Aktivitas Mewarnai, seperti ini. Ketiga buku ini dikonsultasikan oleh psikolog Anna Surti Aryani, Mbak, dan merupakan karya dari Mbak Wati Idio dan Mbak Nindya Maya. Wah, pakai psikolog segala nih. Apa istimewanya nih buku ini? Bedanya sama buku lainnya apa? Nah, buku ini temanya adalah berpikir cerdas, Mbak. Berpikir cerdas sendiri adalah memahami sesuatu persoalan dan menyelesaikan persoalan tersebut berdasarkan pemikiran yang logis, yaitu bersumber dari data-data, pengalaman kita sebelumnya, dan informasi-informasi yang kita dapatkan dari sekitar kita. Gitu. Wah, ini berpikir logis ya, runut dan sistematis gitu ya. Wah, berat juga ya. Itu bahkan sesuatu yang gak cuma anak-anak ya, kita sendiri aja sebetulnya butuh kan. Maksudnya di profesi manapun kita pasti akan membutuhkan itu ya. Iya, betul sekali, Mbak. Dan ini bukunya diciptakan untuk anak usia 3 sampai 6 tahun. Dan tentunya nggak usah takut atau terlalu berat atau seperti apa, karena buku ini sudah diciptakan khusus dengan konsultasi juga dengan psikolog Mbak Anna Surti Aryani. Jadi pemikiran berpikir cerdas itu sudah disesuaikan dengan tahap perkembangan anak juga, Mbak. Kayak gimana sih? Kayak gimana sih contohnya? Jadi nih contohnya di Aku Paham Sebab Akibat dulu nih ya, Mbak. Kita buka Ya, satu persatu. boleh. Nah, ini sebenarnya untuk format bukunya ini buku cerita bergambar seperti ini, Mbak. Oh, picture book ya. Iya, jadi dari picture book ini di awal yang membedakan buku ini dengan buku yang lain adalah ada cara menggunakan buku ini. Ini memang dirancang oleh psikolog Mbak Anna Surti Aryani, jadi untuk memancing interaksi antara anak dan orang tua. Nih, misalkan salah satu aku bacakan ya, Mbak. Ini ada ajukan pertanyaan pada teks buku kepada anak. Nah, ini juga ada nih untuk alternatif jawaban. Jadi anak-anak setelah tadi kan di sini dibilang ada pertanyaan untuk dijawab ya, Mbak. Jadi pertanyaan itu kan bisa banyak banget jawabannya. Nah, apapun jawabannya itu ada suatu hal yang baik. Jadi orang tua bisa mengapresiasi, terutama jika jawabannya relevan dengan pertanyaannya. Misalkan seperti ini nih. Ini ceritanya adalah Doru, Aku Paham Sebab Akibat ya. Jadi Doru ini ceritanya adalah sedang ingin menggunakan kereta api keluar kota bersama keluarganya. Jadi anak diajarkan bahwa dari suatu tindakan itu ada akibat yang akan dia dapatkan. Jadi ini di sepanjang ini ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Misalkan Doru dan Maru senang sekali. Ini adalah pengalaman pertama mereka naik kereta api. Pertanyaannya ada, apakah kamu pernah naik kereta api? Nah, orang tua bisa mengembangkan juga dari pertanyaan-pertanyaan ini. Misalkan ada pertanyaan lanjutan, iya pernah. Lalu pertanyaan lanjutannya bisa kapan atau kemana. Atau misalkan ada lagi nih. Ini misalkan ada, wah bonekaku ketinggalan nih. Maru nangis, bonekanya ketinggalan. Lalu di halaman lain ada, kita bisa ketinggalan kereta kalau kembali ke rumah, kata ayah dengan sabar. Di sini kan ada nih pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika kita ketinggalan kereta api? Jadi dari satu pertanyaan ini orang tua bisa mengembangkan ke pertanyaan yang lain. Misalkan apa yang akan terjadi jika kita ketinggalan kereta? Untuk usia anak umur 3 dan 6 sampai 6 tahun, kemungkinan anak masih berputar pada dirinya sendiri. Jadi kemungkinan jawabannya tuh bisa, ya nanti aku akan ketinggalan kereta, atau bahkan mungkin jawabannya aku bakalan lama nungguin kereta berikutnya. Ya betul, Mbak. Jadi berputar aku pada bakal bosen di kereta, bosen di stasiun. Jadi orang tua bisa nanyain lebih lanjut untuk membuat anak lebih peka pada orang sekitar, pada lingkungan. Misalkan pertanyaannya, apa yang terjadi jika pada orang yang menungguin kita di stasiun selanjutnya? Jadi dia akan berpikir, oh ya selain aku juga ada orang-orang lain, ini harus diperhatikan. Seperti itu, Mbak. Pertanyaan-pertanyaan itu menyebar di sepanjang halaman. Ini juga contohnya nih. Kondisi stasiun sangat ramai, beberapa orang tanpa pengantri di loket pembelian tiket. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus antri saat membeli tiket? Iya, itu kenapa ya kita mesti ngantri? Kenapa kita nggak bisa langsung aja gerabak-gerubuk begitu? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini
anak akan berpikir, mungkin yang tadinya dia tidak berpikir jauh akan berpikir, oh iya ya kenapa ya. Jadi antara interaksi pertanyaan antara orang tua dan anak akan memancing anak untuk berpikir lebih cerdas gitu Mbak, untuk berpikir lebih jauh ke depan seperti itu. Ada pertanyaan lagi, dan ini juga ada pertanyaannya. Misalkan ayah mengeluarkan kartu identitas dan menanyakan kepada petugas. Pertanyaannya, kenapa ayah memperlihatkan tiket dan kartu identitas kepada petugas? Gitu ya. Pertanyaannya menyambung dengan cerita-ceritanya. Dan gambar-gambarnya juga tuh kan warna-warnanya kan cerah banget ya Mbak ya. Si anak-anak juga seneng nih. Gambarnya juga imut, lucu. Dan di halaman-halaman akhir ada tips nih Mbak. Tips. Ini adalah tips untuk membuat anak paham sebab akibat. Coba bantu anak dengan melakukan misalkan 1. Biasakan menyampaikan kaitan sebab akibat kepada anak. Misalnya isi gelas tumpah, jadi lantainya basah. Ini masih ada poin-poin yang lain. Sebenarnya simple ya, maksudnya kayak anak bisa melihat hubungan antara satu kejadian dan kejadian lainnya, melihat ada sebab dan akibatnya gitu ya. Berarti semua buku yang satunya juga seperti itu ya polanya. Iya. Ada pertanyaan juga. Dan ini lebih menarik tuh Mbak, ada halaman nempel stikernya juga nih. Jadi di gambar-gambar yang kosong ini nanti bisa ditempelkan stiker ini. Oh ya, anak-anak suka banget tuh nempel-nempelin stiker. Iya betul. Dan ini sebenarnya ada kegiatan-kegiatannya yang semestinya dilakukan dulu sebelum orang tua memberikan stiker ini kepada anak. Jadi semacam ada hadiah gitu Mbak. Semacam reward ya, apresiasi udah melakukan itu. Betul. Misalkan aku suka mengamati orang-orang di sekitarku. Nah kalau anak sudah melakukan, tanda sini. Misalkan ada juga, aku bisa menebak apa yang akan terjadi jika aku menyapa orang-orang di sekitarku. Misalkan sudah jawab, tempel lagi gitu sih Mbak. Jadi seru. Anak-anak terus mereka juga bisa nyobain ya kayak apa sih yang akan terjadi kalau kita menyapa orang di sekitar kita. Nah terus orang tuanya mungkin bisa ngajakin, ayo dek sapa nenek gitu. Terus mungkin dia nyapa neneknya, terus neneknya bereaksi apa gitu. Mungkin dia bilang mungkin nenek akan nyapa balik, atau mungkin nenek bakalan senyum. Terus ayo coba kita lihat bener nggak tuh gitu. Terus tempel gitu ya. Kayak ada rasa kebanggaan gitu ya saat menempelkan stiker, nggak cuman asal tempel aja gitu. Betul ya, seperti itu. Ini untuk buku ini. Untuk buku yang aku suka mencari tahu, konsepnya juga sama, formatnya juga hampir sama. Cuma untuk tujuan bukunya sendiri ini agak sedikit berbeda Mbak, walaupun sama-sama masih tentang berpikir cerdas. Jadi ini untuk memberikan ide kepada anak apabila dia mendapat banyak informasi apa yang harus dilakukan. Nah itu ya mencari tahu apakah informasi itu benar atau salah, seperti itu. Dalam formatnya hampir sama dengan yang tadi, ada juga cara menggunakan buku ini seperti ini, dan alternatif jawaban yang bisa memberikan ide pada orang tua tentang jawaban-jawaban yang muncul, dan semuanya itu harus diapresiasi. Sama juga ini ada cerita bergambar yang menceritakan Doru mencari tahu. Katanya dia mendengar kabar bahwa di padang rumput ada hewan paling cepat yang larinya paling cepat. Dia mencari tahu dengan bertanya-tanya pada hewan yang dia temui. Misalkan ini dia bertemu dengan Gaga. Hai Gaga, kaukah hewan yang berlari paling cepat? Pertanyaannya, binatang apakah Gaga? Ini nanti sama orang tua sama anak bisa kayak mengidentifikasi ya, yang belalainya panjang, yang sambil ngelihat ilustrasinya gitu ya, yang yang kupingnya besar, itu binatang apa ya kira-kira gitu ya. Jadi kayak selalu ada interaksi antara orang tua dan anak. Dengan ciri-cirinya bisa dilihat kan, nanti anak oh iya ya betul ini binatang apa gitu. Lalu ada nih, ternyata gajah bukan hewan yang berlari paling cepat. Pertanyaannya, mengapa gajah tak bisa berlari cepat? Pengalaman ini tentang pengalaman Doru mengkonfirmasi jawaban. Nah ini tentang, aku adalah hewan yang pandai mendaki. Pertanyaannya, hewan apa lagi yang pandai mendaki? Gambar-gambarnya juga menarik karena gambarnya lucu ya. Ini di gambar-gambarnya lagi menggambarkan di alam, jadi tentang hewan-hewan. Iya, anak-anak suka tuh hewan-hewan. Ya ini ada jerapah juga. Kemudian tiba-tiba kan berarti
Lalu pertanyaan lagi, hewan itu berlari begitu cepat. Itukah hewan yang berlari paling cepat? Jadi Doru menyimpulkan dari jawaban-jawaban yang tadi. Oh, ada tipsnya juga. Iya, nih ada tips. Agar anak suka mencari tahu, ini adalah tips yang bisa dilakukan oleh orang tua. Coba aku bacakan satu ya, Kak. Ini ada 5 tips. Salah satunya, aktiflah memberitahu anak-anak tentang semua yang ada di lingkungannya. Misalnya memberitahu nama dan fungsi benda-benda di sekitarnya. Salah satu tipsnya. Ada stikernya juga nggak? Iya, tapi kalau ini contohnya sudah ditempelkan. Oh, berarti Kakak April sudah melakukan semua kegiatan itu ya? Betul sekali, Mbak Dika. Dan aku terutama senang menempelkan stikernya. Gitu. Nah, kalau yang buku satunya kayaknya beda ya, bukan buku bergambar ya, bukan buku cerita ya? Ini buku aktivitas mewarnai, Mbak Dika. Ini juga bisa langsung berpikir cerdas nih. Seperti tadi, ini ada cara menggunakan buku ini. Dan buku ini dilengkapi dengan sama juga seperti tadi, ada pertanyaan-pertanyaannya. Walaupun buku mewarnai tetap bisa dibuat tanya jawab bersama anak. Jadi anak sambil mewarnai sambil bisa menjawab pertanyaan orang tua ya, sambil berinteraksi gitu ya. Iya betul Mbak. Misalkan ini nih, di yang ini nih. Tulisannya pertanyaannya, Doru tapak seperti sedang menyapa. Kira-kira apa ya kalimat sapaan Doru? Wah, banyak tuh jawabannya. Bisa halo, bisa hai, bisa apa kabar, selamat siang, pagi, sore. Iya betul Mbak. Nah ini ada nih, lihat Doru punya 3 mainan. Yuk kita beri nama 3 mainan itu. Anak bisa ngasih jawaban sesuai nama kesukaan mereka ya. Iya betul. Ini Doru main alat musik. Apa nama alat musik yang sedang dimainkan Doru? Keren banget ya Doru ya, alat musik. Yang lain-lain juga masih banyak nih Mbak. Ada berapa halaman sih? Ini sepertinya ada, bentar saya cek dulu. Ada 24 halaman. Oh, 24 halaman buat mewarnai. Wah, lumayan tuh buat mengisi waktu di rumah aja ya. Bisa mewarnai sambil berinteraksi sama orang tua. Berapa harga buku-bukunya April? Ini yang ini 30.000 buku mewarnainya. Kalau buku yang ada gambar berceritanya 50.000 Mbak Dika. Oh, wah murah tuh, udah dapat stiker lagi. Iya. Oh iya, dan aku belum memberitahukan bahwa si buku mewarnai ini juga ada stikernya. Semua buku jadi ada stikernya ya? Iya, semuanya ada stikernya. Jadi lebih seru juga bermain sambil belajarnya. Bisa didapat di mana buku-bukunya? Ini bisa didapatkan di gramedia.com. Yang promonya bisa berbeda-beda, Mbak. Mungkin sedang ada diskon nih, jadi buru-buru aja ya buat papa mama untuk dicek. Dan bisa juga didapatkan di Gramedia yang sudah buka di kotamu. Oke, makasih banyak info-infonya April. Papa mama, jangan ketinggalan membeli buku ini ya. Terima kasih. Dadah. Dadah.